Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja arkanan min arkanil Islam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-kiram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil mukarram sahibul maksud Duyufur Rahman al-mukarram Kombes Sutyono beserta keluarga besar, para purnawan, ini anggota Legiun, baik dari Polri, TNI. Mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, insyaallah tanpa mengurangi penghormatan Al-Fakir. Dari tadi sebelum menyampaikan sedikit yang berhubungan dengan haji, dari tadi Al-Fakir itu nahan air mata, Pak. Allah Akbar. Tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya Allah gerakan hati untuk seperti Bapak itu, tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Mudah-mudahan di masa tugas kita dulu, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Selamat tugas kita. Alhamdulillah, saya sendiri dari Pengadilan Mahkamah Agung alhamdulillah sudah pensiun. Mudah-mudahan amal bakti pengabdian kita di masa lalu diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Diampuni oleh Allah sehingga kita bisa usul khotimah. Amin. Bisa istiqomah. Amin. Bisa taubat dan nasuha. Amin. Ya Allah, tidak mudah, Pak, tidak mudah. Coba lihat teman. Boleh jadi ketika kita nyebut alhamdulillah itu isinya beda, Pak. Kalau orang lain nyebut alhamdulillah itu boleh jadi sambil senyum. Bagi kita alhamdulillahnya variatif. Salah satu alhamdulillah kita adalah alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji milik Engkau. Engkaulah yang telah memberikan kenikmatan seperti ini. Kalau tidak karena Engkau tuh, kita masih di sono, kita masih seperti itu, kita masih seperti itu. Masya Allah, di luar sana masih jauh. Dari awal tadi apa itu tahan kita kepada yang masih tugas. Kalau Bapak Sutyono juga alhamdulillah dipanggil sama Allah. Berapa banyak orang yang ibadah nunggu pensiun, nunggu segala macam. Allah, alhamdulillah tidak ada yang bisa. Kebaikan apa yang bisa dilakukan tanpa kuasanya Allah? Ini adalah nikmat. Tadi sudah dibahas. Maka lanjutkan nanti ke depan Pak, kajian-kajian yang sifatnya tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Kenapa? Kalau ngaji cuma sampai di fikih, suka hitung jumlah, suka ngaku.
ngaku saya umroh sudah sekian kali, saya haji sekian kali. Cuman sampai di situ kalau ngaji fikih. Saya bikin masjid sudah sekian, saya berdoa sekian, saya baca Quran sudah sekian kali halaman, saya tahajud sudah sekian puluh tahun, saya lupa sudah. Itu ngaji fikih suka ngitung jumlah. Adapun hajinya kita, umrohnya kita, zikirnya kita, sholatnya kita, berjamaahnya kita sudah sampai di mana? Itu bukan lagi kajian fikih, tapi kajian ma'rifat, tazkiyatun nafsi. Kenapa? Karena banyak yang umroh berkali-kali, haji berkali-kali, cuma jadi haji nyamuk. Apa haji nyamuk? Nyamuk itu suka mati kalau hanya dengan tepukan tangan. Berapa banyak orang yang haji dan umroh, hajinya haji nyamuk, keikhlasannya, ketulusannya, kepasrahannya kepada Allah hanya mati dengan pujian orang. Hati-hati kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi melaksanakan umroh dan haji. Seluruh dunia orang ada ke kiblat di mana. Giliran dekat dengan Ka'bah, dengan kiblat, malahan Ka'bah di belakangin Pak. Ya Allah, coba Allah sudah berapa? Allah sudah berapa? Selfie. Akhirnya dikirim punya 7 grup, dikirim semuanya. Ya Allah, biarlah tidak akan hilang catatannya di hadapan Allah. Lebih baik kita viral di langit ketimbang viral di bumi. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita nyimpan kebahagiaan di bibirnya orang dengan mengharapkan pujian orang? Lebih baik dipuji Allah. Sebentar lagi kita ini cuma timbang songkok daging yang akan rame-rame dibandingin keluarga, diusung ke pekuburan, diinjek rame-rame, tidak cinta, tidak kontrak, semuanya berakhir di situ. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim berkata, Amin. baiklah, dalam ibadah haji ada zikir, contoh dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disunahkan, yaitu talbiyah. Dalam talbiyah itu ada 2 kata yang diulang, itu yang harus diulang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu bahasa Arab, biasa digunakan sehari-hari, malahan suka dipotong oleh orang Arab. Tidak labbaik dari baik, ya Asep, baik, siap. Labbaik itu bahasa jawaban atas panggilan. Ibadah haji adalah panggilan dari Allah. Kita jawab labbaik Allah. Baik ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik. Pak Kombes, manasiknya sudah, ini hanya membahas sisi lain. Manasik karena kebetulan Al-Bakir tiap tahun juga sudah memimpin manasik di Bekasi, Kota Bekasi. Tahun ini tidak kebagian tugas di Mekah.
Yuk kita ngaji dalamnya tentang haji, karena luar rumah yang begitu aja putar ya begitu. Namanya haji mah dari dulu sampai kiamat tuh ya yang namanya tawaf ya begitu. Namanya sa'i ya begitu. Gitu. Apa yang paling kencang larinya, apa yang paling bagus. Yang ngaji fikihnya sih begitu. Cuman yuk yang namanya ibadah itu ada nilai filosofisnya. Sebagaimana kita juga terdiri dari kedua unsur, kita juga ada softwarenya, ada hardwarenya. Ibadah itu ada ibadah yang perangkat kasarnya, ada ibadah yang perangkat lunaknya. Yuk kita dalami talbiyah. Labbaik itu adalah ucapan jawaban atas panggilan. Siapa yang panggil? Allah. Siapa yang dipanggil? Kita. Siapa pribumi? Allah. Siapa tamu? Kita. Namanya tamu harus mengikuti protokoler pribumi. Pasrah disebut baik kita duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Maka ikutilah protokolnya yang punya rumah. Itulah inti daripada manasik. Manasik itu aturan begitulah aturannya ketika bertamu kepada Allah melalui ibadah haji. Camkan bahwa kita tahu, kita ikutin aja peraturannya yang punya rumah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lah. Ini kata Allah juga yang pertama petunjuknya. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Berarti tidak boleh ada musyrik. Tanggalkan semua atribut, tanggalkan semua keyakinan selain bersandar kepada Allah. La syarika. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Begitu dalam hati, begitu kita mentalbiahkan hati, begitu mentalbiahkan bibir, begitu juga kita mentalbiahkan perbuatan. Soalnya giliran sudah ke waktu pado, lupa lain lagi jika lakunya. Jadi kayak Allah itu waktu haji, giliran pulang di Cengkareng, turun, kata setan, aku bobok dulu ditimpukin ketika jumroh. Giliran pulang di Cengkareng disamper lagi, diajak gak mulai lagi. Tidak ada semuanya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, bagiku cukup hanya Allah. Ma fi qalbi illallah, tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah dalam hatiku. Hasbi Allah, bagiku cukup Allah. Ni'mal wakil. Kenapa harus merasa cukup punya Allah? Ni'mal wakil, karena Allah sebaik-baik yang diserahi segala urusan. Mewakilkan ke manusia malah kadang-kadang sudah disunan dengan mewakilkan ke Allah beda. Kenapa harus merasa cukup punya Allah? Karena Allah ni'mal maula, sebaik-baik yang ngatur makhluk ini begini kayak gitu. Kita juga di masa-masa pensiun kok bisa seperti ini ya Allah. Ini perbuatan siapa kalau bukan perbuatan Allah? Banyak yang tidak sampai, Pak. Banyak yang tidak sampai. Nikmal maula. Kenapa itulah harus merasa cukup punya Allah? Karena Allah nikmat masih sebaik-baiknya memberikan pertolongan. Berapa banyak rencana kita begini, ternyata yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah yang terjadi. Makanya inilah pilihan-pilihan Allah. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Tidak ada sekutu bagi
Yuk, karena banyak orang yang bisa ngomong la syarika, asyhadu an la ilaha illa anta. Banyak yang bisa nyebut la syarika lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Banyak yang bisa begitu bibirnya, tapi perbuatannya masih bersekutu dengan yang lain, bersekutu dengan hobi, bersekutu. Allah dibikin dimandu Allah. Hati-hati, kalau kita sudah mencintai Allah, Allah tidak mau dimandu. Kalau Allah sayang, justru madunya sudah dimatiin. Banyak yang memadu kepada harta-hartanya yang campur Allah. Banyak yang madu apa keluarganya kita bukan apa. Banyak karena Allah sayang. Mending kalau begitu. Tapi banyak juga akhirnya yang diistidraj oleh Allah. Apa itu istidraj? Bahasa tangguhnya diangkul, bahasa Jawanya diluluh, bahasa Sundanya disungkut, bahasa bebasnya diangon, dijorokin. Ongkos salah tapi tidak pernah dicekor, dibiarin kalau surat Al-An'am ayat 44. Apa itu istidraj? Istidraj itu di sisi lain masih berbuat dosa, tapi nikmat diberikan terus. Allah menyatakan sanadrijuhum bi ghairi la ya'lamun. Kami istidraj mereka, cuma sayang mereka tidak sadar. Curang nyebutnya mujizat, maksiat nyebutnya berkah. Masya Allah, banyak yang tidak sadar. Surat Al-An'am Allah menyatakan, kalau mau sambil dibuka di HP silakan, ayat 44. Wa man a'rada an idza dukiru ma dukiru fatahna abwaaba kulli syai'in. Falamma nasu, maka ketika mereka itu melengos melupakan ma dukiru, apa yang telah diperingatkan sama Allah, diperingatkan sama Al-Quran, bodonanan, diperingatkan sama hadis, bodonanan, diperingatkan kejadian-kejadian alam semesta, bodonanan, diperingatkan sama temannya yang sudah tua begini masih pegang kartu remi, bodonanan. Terus apa tindakan Allah terhadap orang istidraj itu? Fatahna abwaab alaihim abwaaba kulli syai'. Apa langsung disiksa? Tidak. Fatahna sebagai fi'il jawab syaratnya dalam gramatika bahasa Arab. Justru kami bukakan kata Allah alaihim untuk mereka apa? Abwaaba kulli syai'in. Abwaab jama dari babun. Pintu-pintu keberhasilannya telah dibuka. Orang lain zina karena penyakit, dia melancar terus. Orang lain korupsi ketangkep, dia bebas terus. Orang lain kebangkrutan, dia justru senang-senang dengan perempuan, mabuk segala macam, pesta orang. Orang lain bergelimpangan, mati kena banjir gara-gara perbuatan dia. Dia justru kasih jaya terus. Si jaya terus. Orang lain mah ustaz yang sudah rajin-rajin ibadah, kadang gerimis sedikit pilek. Dia malam-malam masih minum, masih ngopi sampai larut pagi. Tapi hayu itu istidraj. Lanjutin ayatnya. Wa idza farihu bima utu. Kalau dia sudah membanggakan diri, sudah di puncak kurang ajaran, ngapain dong? Rajin ibadah, ningkong dari muda sampai tua begini, kagak ngaji, kagak ngebakti, kagak sholat, kagak zakat, apa yang kurang? Lihat, semuanya ada. Cuma ente jadi ustaz cuma kerek. Di puncak kekurangan ajaran, itu seperti apa? Bukan lagi tergiur boro-boro melaksanakan kepada kebaikan, malahan dosa jadi kebanggaan.
Ada nggak yang kayak gitu Pak? Banyak. Kong, ayo tuh mandi, ya ke masjid. Agak. Nah, pasti Ustaz ngajak gue mandi. Nih, perjuangan saya dulu nih bisa merdeka. Kalian gak bisa iman kalau tidak aman. Amannya negara ini kuat dulu. Masa kalian sholat gua gak kebagian pahalanya? Ya Allah, ngarep-ngarep ini mah dari banyak Pak yang megang gaple aja sudah, megang kartu aja udah bergetar. Tapi doa mau dikasih. Kenapa saya hafal? Saya di Pondok Gede, di Masjid Pak, di Yayasan masjidnya Pak Faisal Tanjung, saya ngajar. Yayasannya punya Pak Ismat Fajar, punya Pak Tristo, banyak para pensiunan ngajar. Saya ngajar kayak awet saya dari tahun 95. Mereka sudah, ya Allah, sering kami dialog banyak. Ya Allah, di puncak kekurang ajarannya baru kata Allah, aku berikan siksaan. Seperti apa siksaan? Bahkan tiba-tiba plak, ada kesempatan. Bukankah pintu tobat itu terbuka terus? Pintu tobat apa seperti pintu masjid terbuka terus, cuman kemampuan tobat yang sudah tidak ada. Mau mulai baca Quran sudah begini, mau belajar baca Quran mata, mau berjamaah nunggu yang mendorong. Pintu tobat sih terbuka terus, cuman kemampuan tobat sudah tidak ada. Untuk apa mereka dibegitukan ya Allah? Fa'idahum mublisun, ujungnya supaya mereka putus asa yang tidak berkesudahan, disiksa sebelum di akhirat. Di dunia aja bersiksa. Apa yang bisa dilakukan? Merayakan jalan jam adalah siksaan. Hari Sabat, hari apa? Senin besok, cuci darah lagi. Hari apa? Cuci darah, operasi. Memori sudah nggak ada, apa? Melotot, kosong. Astagfirullahaladzim. Allah, makanya saya nggak berhenti. Tadi udah nggak kuat mau nangis dari tadi saya tuh. Sungguh beruntung. Kebetulan ayah kami juga ada sama lekut. Cuma dari perjuangan ya tadi didaftarkan oleh temannya lupa apa Kodim dan Dim 312 Kabupaten Subang. Ya Allah, bersyukur Pak Kompes dipanggil Allah untuk ibadah haji untuk masih sehat Pak. Alhamdulillah dikarunia dari Allah, nyari kenikmatan apa lagi sih hidupnya. Ya Allah, la syarikalah. Terus kalian setelah la syarikalah, innal hamda, sesungguhnya yang namanya pujian itu langkah milik Engkau ya Allah. Kita bukan dari pujian, bukan mau viral-viralan, bukan gara-gara mau ditulis di baliho haji merakyat dapat dipercaya, amanah, adil, dipasang di pohon, nambah kepercayaan, pasang haji. Ya Allah karim, mau
dikasih lebih sama Allah, kok mengharapkannya yang cetek begitu sih? Apa tuh yang mau diberikan sama Allah? Al-hajjul mabrur laisal jaza illa min jannah. Tidak ada itu balasan haji mabrur. Surga. Ya Allah, dunia mah kecil. Kita ini kadang-kadang suka salah, mau dikasih yang besar sama Allah, mau ngarepin yang kecil. Dunia ini bukan tempatnya pembalasan, baik pembalasan dari pahala maupun pembalasan dari dosa. Kenapa? Karena dunia ini nggak cukup untuk dijadikan tempat pembalasan. Sesakit-sakitnya di dunia, nggak ada yang lebih sakit berat. Seenak-enaknya surga, nggak ada yang bisa nandingin keenakan itu. Jadi di dunia itu bukan, kalau ada merasakan dari seorang mukmin yang taat kepada Allah bisa merasakan hasilnya ibadah, itu kata Nabi baru 30%. Selebihnya di akhirat. Selebihnya di akhirat. Kenapa? Dunia nggak cukup Pak untuk nampung pahala itu. Umpamanya pahala berjamaah kita tadi pagi Bama Isa diberikan nama Allah, berikan kenikmatan, besok mati cuma 24 jam. Sedangkan di akhirat jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha Anhar khalidina fiha abada. Balasan di akhirat mah khalidin, langgeng abada, selawas-lawasnya. Dari dunianya rusak. Barang yang disimpan di barang yang rusak, tahu tidak? Yang tidak. Sedangkan kata Nabi dalam hadis qudsi firman Allah, siapa orang yang masuk ke surga itu akan diberikan kerajaan di surga. Satu orang luasnya 70 perjalanan, 70 tahun perjalanan. Satu orang. Di dunia ada enggak? Setiap kita 70 tahun, 70 tahun, 70.000 tahun, 70.000 lah enggak cukup. Juga sakitnya tentang neraka. Seujung rambut saja. Kata Allah dalam hadis qudsi, loncat ke dunia itu api neraka. Enggak mampu ini dunia. Baru matahari jauh ke sono aja udah melepuh. Kali kalau nyawer, kali kalau ada organ tunggal nikmat, kali nongkrong di kafe nikmat, kali kok nyari nikmat di lain Allah. Padahal kita ketika haji kita udah mendikirkannya, innal hamda wan ni'mata laka, sesungguhnya puji dan milik hanya di Engkau adanya ya Allah. Kenapa kita suka nyari ke tempat-tempat lain? Coba Bapak pernah lihat enggak ada aki-aki dihitam-hitamin pakai rantai, laptop, jaket bolong-bolong banyak catnya, terus pakai gelang bahan. Apa yang dicari? Terus mobilnya pakai ano-ano, terus motornya banyak lampunya Vespa dulu. Ya Allah, dari apa? Kan tujuannya dari kenikmatan kan? Dari ketenangan, kenikmatan. Lah salah kaprah nyari kenikmatan yang salah kaprah nyari kenikmatan dimancing. Udah pensiun, udah batuk-batuk, mancing. Mancing mah rahmat Allah di masjid. Mancing mah mancing rahmat Allah di masjid. Yuk baca Quran, baca Quran. Ya Allah, pikir kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Sungguh pikir itu adalah perbuatan yang besar sekali. Eling. Ini nyari ketenangan di mana?
Coba bapak datang tuh ke apa yang jualan batu cincin di Jatinegara. Di situ juga ada pasar ayam, ada pasar apa. Banyak orang pensiunan pak, dari pagi sampai maghrib nanti dijemput aja sama supirnya. Ngobrol seharian, ngalor seharian, nunggu matinya itu yang kayak begitu itu. Nggak usah saya sebutin satu-satunya, para jenderal banyak nongkrong di sana. Kenapa saya tahu orang saya yang ngaji yang ngajar ngajinya? Ustadz yang ngajar. Dia saya ngajar pak. Saya kan di pondok gede ngajar. Belum berhasil. Ya Allah. Kalau ngaji, ya itu seumur pak nggak pernah disuruh orang. Pangkat, siapa yang nyuruh? Jadi pembawaannya itu, aktifnya itu susah mengalahkan keegoannya itu masih jaim baik itu, masih jaim baik. Kalau habis ngaji ngajar Quran, dia ngomong gini, Ustaz, bener kan? Saya bener kan? Ya itu nyebutnya bener, sama saya jadi benerin aja lah. Mungkin saya pulang bawa amplop. Ya gimana? Ya amin. Ya saya ngedoain baik gitu. Untung masih gaulnya, masih manggil Ustaz, ya untung. Itu masih untung. Saya kepake. Soalnya apa? Oh biar nanya begitu. Bener kan? Saya bener kan? Ya bener pak. Ya habis saya nggak dikasih kesempatan untuk membenarin. Gimana Ustaz? Masih ada yang kurang. Begitu paling tidak ini bener kan? Saya bener kan? Ya motor. Kalau saya nanti bilang masih kurang pak, takut nanti malah copot jantungnya lagi. Innal hamda wa ni'mata. Nikmat itu milik Allah, carinya di Allah. Ini nyari ketenangan di masa pensiun malah di mana? Bukan di Allah. Masya Allah. Wal mulk, apalagi yang satu ini. Copot atribut kita. Jangan main watak. Jangan main watak. Kita dulu pernah kan namanya survival di hutan. Kita taat dengan aturan. Kenapa gak minum aja ngerembes kayak di kampung itu? Saya dididik oleh dan dikasih lima nih pak di resimen mahasiswa. Saya tangkap siapapun kita, nilai filosofis yang ada dalam atribut haji kita ketika ihram apa? Cuma dua helai kain, itulah kita. Jangan ngaku kita RT, RW, Allah di hadapan Allah semuanya rata, semuanya pakai kain ihram. Hanya itu yang kita punya. Di hadapan Allah tanggalkan atribut, karena semuanya kita tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Di hadapan Allah tak ada. Sekian tahun ke belakang kita mungkin masih pada hitam, ya. Sekarang bukan. Sekarang kita udah pada putih. Saya pertama kenal ke sini tahun berapa ini? Masih ada patung Borobudur di sini. Ini belum ada apa-apa. Saya udah dulu ini kota legenda. Dulu namanya kota legenda. Oh, saya pertama ke sini masih di dunia hitam, Pak. Sekarang kan sudah dunia putih. Ya Allah, tabarakallah. Sekarang mah dikit dia pahala diambilin lah. Ayo deh, dikit-dikit dia diambilin, ngapain dah bersolek yang udah jelek kan udah ambil. Udahlah. Sekarang mah yang kecil-kecil dia pahala diambilin lah, udah gini. Dapat pahala dari jenggot tuh. Dari wudhu itu nambah pahalanya karena menyibakkan jenggot ketika wudhu, nambah pahala wudhunya. Banyak lah.
tidak dihitung berapa jenggotnya, tidak, pokoknya jenggot mau tebal mau tipis dapat pahala sultan itu aja. Allah. Paham ya kira-kira itu aja. Nah, wal mulk, ingat kerajaan milik Allah. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man wa tudillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mulk, jabatan, kekuasaan, kerajaan, itu siapa itu yang punya? Tu'til mulka man tasha. Allah berikan, waktunya Allah cabut, dicabut. Namanya dunia apa? Kalau enggak kita meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita dulu. Kita alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Amin. Yang duluan meninggalkan kita. Sementara teman-teman kita boleh jadi kitanya yang duluan meninggalkan kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Apa yang dibanggakan? Semuanya sama. Semuanya sama. Saya kemudian 2 kali dari Guntur haji. Dari Guntur minta maaf lah. Orangnya bisa diajak humor, saya nggak terlalu serius. Alhamdulillah saya pasukan PM. Saya kan kecil orangnya, udah gendong aja Pak. Gendong aja udah capek. Ya Allah, nikmat semua. Jadi ibadah haji betul-betul camkan tuh yang terkandung makna yang terkandung dalam al-albiyah. Pertama, bulatkan niat kita semata-mata mengabdi kepada Allah. Jangan khawatir kuli kepada yang kaya. Jangan khawatir kuli kepada yang maha kaya. Jangan khawatir urusan dunia bakal kelaparan. Kecil. Udah ngabdi aja. Allah maha tahu kok yang mengkondisikannya juga Allah. Jangan saya mau haji supaya anu soalnya. Allah maha tahu kok yang mengkondisikannya ke Allah. Yang pertama. Yang kedua, betul-betul ikhlas karena Allah tidak mengharap ujian supaya tidak jadi haji nyamuk yang mati keikhlasan hanya dengan satu tepukan tangan ujian. Wa ni'mata, jangan mencari nikmat di selain Allah. Artinya jangan mencari ketenangan hidup, kenikmatan hidup di luar yang diridhoi Allah. Yang terakhir, kerajaan milik Allah, keagungan milik Allah, jabatan milik Allah. Maka jangan khawatir, tidak usah diminta lagi dalam ibadah. Pasti Allah angkat derajat kita. Asal ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jangankan dunia yang hina, akhirat diberikan. Percaya. Sebagai penutup, lihat Pak, jangankan di dunia kebenaran, di dunia yang semu-semu benar saja, kalau dekat dengan agama, coba lihat beda dengan yang lain-lain. Contoh di dunia musik, mohon maaf. Dunia musik itu kan, mohon maaf, identik dengan dengar-dengar. Tapi manakala penyanyi dekat dengan agama, coba nilainya lain Pak. Dengan penyanyi, dengan artis yang jauh dari agama. Juga begitu dengan jabatan Bapak. Jenderal banyak, coba lihat tuh jenderal yang istiqomah dalam ibadah, coba lihat. Tidak sedikit di masyarakat jenderal kalah wanginya sama orang. Ada apa itu? Itulah agama. Itulah agama. Jadi nawaitunya ikhlas saja lah. Yang namanya ibadah ikhlas saja, jangan dibanding niat ini niat itu segala macam. Itu mah sudah maha tahu Allah. Maha tahu Allah kita dimuginikannya kayak apa Allah.
dikondisikan jadi apa? Kalau gitu jangan berdoa sombong. Maka berdoanya bukan karena butuh, semata-mata berdoa karena memenuhi panggilan Allah. Sekian, terima kasih. Tentunya jauh dari kepuasan. Kelima, Pak Kombes hanya membahas sesuatu di luar manasik saja, karena manasik itu hanya sekedar tata cara, sedangkan kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam dari sebuah zikir labbaik Allahumma. Mari kita tutup doa. Itu doa Pak Kombes, Ibu sudah dapat doa yang digantungkan di leher? Doa tawaf, doa sa'i, ada yang digantungkan di leher? Ada. Nah, biasanya dari bank suka dikasih, dari Kemenag dikasih. Itu yang nyusun saya tahun 95. Sebuah tim, saya perwakilan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kitab rujukannya Al-Adhkar An-Nawawi. Nawawinya bukan Nawawi Banten, tapi Nawawi Damaskus, Syria. Itu kitabnya. Itu polanya saya ngambil dari situ. Maka sekarang yuk kita bacakan doa tawaf putaran keempat dan putaran ketujuh. Disingkat aja. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'amahu wa bihamdihi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah min dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka min jibati rahmatik wa 'izzati maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar bi rahmatika ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Rabbana qani'na fima razaqtana wa barik lana fima a'taytana wa akhlif 'alaina kulla ghalibatin lana minka bi khair. Wa akhlif 'alaina kulla ghalibatin minka bi khair. Wa akhlif 'alaina kulla ghalibatin lana minka bi khair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus kepada Bapak Kombes beserta Ibu atau yang lain yang mau berangkat, ikuti kata-kata saya. Walaupun nanti ketika mikot dibacakan juga, ini kita nggak namanya mikot zamani. Nanti karena Bapak ke Madinah dulu, jadi kayaknya gelombang pertama nih. Bapak gelombang pertama ke Madinah dulu, ke Haji Tamatu, biasa mikotnya di Bir Ali. Yang diucapkan adalah seperti berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ihramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ihramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ihramtu bihi fardhu lillahi ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak di sini.